Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Jumi dengan stambuk A111-21107. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Tadulako, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai apa hubungan pragmatik dengan kajian lingkungan hidup. Selamat menyaksikan. Pragmatik itu apa? Hai kucing, apakah kamu tahu pragmatik itu apa? Hai kelinci, tahu dong? Kasih tahu aku dong. Baiklah, jadi pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang muncul dari pandangan Charles Morris tahun 1938 berkenaan dengan semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari sistem tanda atau lambang. Pragmatik berasal dari kata pragma dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan. Kajian pragmatik terkait langsung dengan fungsi utama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Lalu, apa hubungan pragmatik dengan kajian lingkungan hidup? Pragmatik dalam linguistik adalah cabang studi yang mengkaji cara konteks, maksud, dan tujuan berpengaruh pada interpretasi bahasa. Ketika kita menerapkan konsep pragmatik pada lingkungan hidup, kita dapat melihat cara di mana bahasa dan tindakan berinteraksi dengan konteks lingkungan. Berbicara soal hubungan pragmatik dengan kajian lingkungan hidup, ada beberapa konsep pragmatik dalam kajian lingkungan hidup. Yang pertama, penggunaan bahasa dalam kampanye lingkungan. Yang kedua, interaksi komunikatif dalam penyelesaian masalah lingkungan. Yang ketiga, penggunaan eufemisme dalam isu lingkungan. Yang keempat, respon dan reaksi terhadap pesan dan lingkungan. Yang kelima, negosiasi dan kolaborasi. Yang keenam, penggunaan tanda dan simbol lingkungan. Dan yang terakhir, edukasi dan penyuluhan. Penggunaan bahasa dalam kampanye lingkungan. Pragmatik mencakup bagaimana bahasa digunakan dalam kampanye lingkungan untuk memengaruhi perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Misalnya, pada kampanye gerakan lingkungan bebas. Lingkungan kita adalah cermin pola pikir kita. Mari tunjukkan kepedulian kita dengan menjaga lingkungan yang bebas dari sampah. Di era digital seperti saat ini, hal termudah yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye online di sosial media. Kita harus lebih memperhatikan lingkungan kita agar tetap bersih, dan yang pasti, ketika lingkungan bersih, maka masyarakat pun bisa hidup dengan aman dan sehat. Take pride in our community. Let's work together to create a leader-free and beautiful environment. Banggakanlah komunitas kita. Mari bekerja sama menciptakan lingkungan yang indah dan bebas sampah. Interaksi komunikatif dalam penyelesaian masalah lingkungan. Pragmatik berperan dalam memahami bagaimana komunikasi dan bahasa digunakan dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan. Adapun contoh interaksi komunikatif dalam penyelesaian masalah lingkungan seperti pertama, kerja bakti. Beberapa warga desa melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Yang kedua, dapat mengadakan pertemuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu mengadakan pertemuan untuk membahas masalah lingkungan. Yang ketiga, perlombaan. Perlombaan yang diikuti oleh bapak, ibu, dan anak-anak dapat menjadi ajang untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang keempat, dialog. Beberapa ibu kompleks membahas kenaikan harga bahan pangan dan mencari solusi bersama. Dan yang kelima, berkunjung. Berkunjung ke rumah tetangga yang sedang sakit atau ditimpa musibah dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Penggunaan eufemisme dalam isu lingkungan. Terkait isu lingkungan, eufemisme dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari permasalahan lingkungan yang dihadapi. Namun, eufemisme juga dapat menimbulkan ketidakjelasan dan mengaburkan fakta yang sebenarnya.
Eufemisme dalam isu lingkungan seperti pembalakan liar, pengolahan limbah, dan perubahan iklim. Respon dan reaksi terhadap pesan dan lingkungan. Jadi maksudnya di sini yaitu bagaimana masyarakat maupun individu merespon pesan atau informasi lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Negosiasi dan kolaborasi. Negosiasi dan kolaborasi dapat terjadi dalam lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat kerja. Kemudian penggunaan tanda dan simbol lingkungan. Tanda dan simbol lingkungan digunakan untuk memberikan informasi tentang lingkungan sekitar kita, seperti simbol dan label, simbol titik, simbol garis, tanda informasi, dan simbol toilet. Dan yang terakhir, edukasi dan penyuluhan. Pragmatik membantu dalam merancang program penyuluhan dan edukasi yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari sekolah hingga komunitas lokal. Ini membantu dalam membangun pemahaman tentang dampak limbah plastik, polusi udara, dan praktik ramah lingkungan lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita mengenai hubungan pragmatik dengan kajian lingkungan hidup. Sampai jumpa lagi dengan video saya selanjutnya ya. Bye-bye.